install. Yang bikin melek hukum memang Klinik Hukum Online. Selagi kamu di rumah, perluas wawasan kamu dengan online course Hukum Online. Platform pembelajaran hukum secara daring terbaru dari Hukum Online. Melalui online course, temukan materi pembelajaran dari para pengajar kompeten dengan harga terjangkau mulai dari Rp149.000. Selain itu, materi belajar juga bisa kamu akses selama 1 tahun penuh. Jadi, kamu bisa atur waktu belajarmu kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih fleksibel kan? Kunjungi learning.hukumonline.com dan temukan kelas favoritmu sekarang. Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi di Instagram Live Klinik Hukum Online. Hari ini kita akan membahas mengenai nasib pekerja pasca undang-undang. Dan hari ini izinkan saya memperkenalkan diri saya Eriska Permatasari. Hari ini saya akan bertindak sebagai host. Dan hari ini saya tidak hadir sendirian karena hari ini kita akan berbincang langsung dengan Mas Ida Bagus Aditya Puja SHLLM. Beliau merupakan partner di Trivida at Law dan mengambil master di Labor Law and Employment Relation Tilburg University, Netherlands. Selamat sore Mas Didit. Halo, selamat sore Mbak Eriska. Mungkin bisa disapa dulu nih followers Klinik Hukum Online. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dari Hukum Online dan dari followers ya, semua dalam keadaan sehat semua. Mungkin saya akan mengajukan 3 pertanyaan nih Mas terkait dengan perubahan di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya. Yang pertama nih Mas Didit, sebenarnya bagaimana sih ketentuan pekerja dengan status PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa kita sering sebut sebagai pekerja kontrak gitu pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya. Kemudian apa saja sih hak-hak pekerja PKWT yang di PHK ini? Mungkin bisa Mas Didit jelaskan, silahkan Mas. Ya, baik Mbak Eriska, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, pasca penerbitan Undang-Undang Omnibus Law dan juga PP tentang PKWT, ada beberapa hal yang perlu saya highlight ya. Pertama, mengenai jangka waktu. Jangka waktu PKWT sekarang maksimal 5 tahun. Jadi yang sebelumnya 2+1, sekarang maksimal 5 tahun. Baik 5 tahun secara keseluruhan, baik di PKWT pokoknya maupun perpanjangan. Kemudian terdapat kewajiban bagi pengusaha untuk mendaftarkan PKWT tersebut ke Disnaker baik secara offline maupun secara online. Skema PKWT ini ada recordnya di Disnaker setempat. Lalu ada benefit untuk pekerja, antara lain uang kompensasi yang selama ini tidak pernah didapat oleh pekerja kontrak. Sekarang kalau ada termination, ada pemutusan, mereka mendapatkan uang kompensasi dari pengusaha, yang mana ada beberapa kondisi kalkulasi dari kompensasi tersebut. Misalnya untuk 1 tahun kontrak mereka mendapatkan 1 kali upah. Nah, kalau untuk 1 sampai 11 bulan masa kerjanya, berarti rumusnya adalah misalnya dia 9 bulan kerja, berarti 9/12 dikali 1 bulan upah. Misalnya 1 bulan upahnya 5 juta, berarti 9/12 dikali 5 juta rupiah. Kalau untuk masa kerja yang lebih dari 1 tahun, misalnya 24 bulan atau 25 bulan, berarti cara perhitungannya adalah 25/12 dikali 1 bulan upah. Nah, itu formula intinya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, Mbak. Misalnya bagaimana jika PKWT tersebut diperpanjang. Misalnya pertama dia dikontrak 2 tahun. Ternyata, wah mau diperpanjang lagi nih untuk 1 tahun ke depan. Berarti kompensasinya itu dia harus dibayar, yang 2 tahun pertama dia harus dibayar dulu. Tidak bisa dibayarnya di akhir masa perpanjangan. Jadi 24 bulan per 12 dikali 5 juta dulu. Lalu bagaimana jika dia dikontrak 3 tahun, tetapi 1,5 tahun pekerjaannya sudah selesai. Nah, jadi perhitungannya itu sampai masa selesainya pekerjaan itu. Jadi misalnya 1,5 tahun, jadi 18 bulan per 12 dikali 5 juta rupiah. Jadi tidak dihitung sampai berakhirnya masa kontrak, jika pekerjaannya selesai lebih cepat. Nah, kalau salah satu pihaknya mengakhiri PKWT, baik itu pengusaha atau pekerja, sebelum masa berakhirnya PKWT tersebut, maka perhitungannya pun sama sampai saat para pihak ini mengakhiri. Namun,
jika PKWT ini diakhiri oleh pengusaha, ada benefit lain yang didapat oleh pekerja, yaitu JKP ya, atau panjangannya jaminan kehilangan pekerjaan. Benefit baru yang ditambahkan di Undang-Undang Omnibus Law ini. Sedikit lagi saya tambahkan, misalnya bagaimana sih kalau dia ini di PKWT sebelum adanya Omnibus Law misalnya. Omnibus Law keluar di bulan November. Dia dikontrak 2 tahun, tapi sebelum Omnibus Law ini dia sudah dikontrak. Berarti perhitungan masa kerjanya itu sejak penerbitan Undang-Undang Omnibus Law tersebut di bulan November. Kalau dia di kontraknya dari Januari, berarti masa kerja periode Januari sampai Oktober itu tidak dihitung. Dihitungnya setelah penerbitan Omnibus Law. Nah, lalu terakhir, untuk sektor UMKM, ada pengecualian. Jadi, uang kompensasi ini wajib diberikan sebenarnya, tapi hanya berdasarkan kesepakatan saja. Jadi, tidak kesepakatan para pihak antara pekerja dan pengusaha UMKM tanpa mengikuti formula yang ada. Demikian Mbak Eriska, highlight dari saya tentang PKWT. Oh, jadi sekarang ini memang berdasarkan PP Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja ini, PKWT ini masa berlakunya, jangka waktunya ini bukan 2 tahun plus 1 tahun ya, tapi 5 tahun. Ya. Dan ini terserah nih ya mau diperpanjang berapa kali, yang penting maksimal 5 tahun. Dan ada benefit lain bagi pekerja ini, yaitu dapat uang kompensasi. Bahkan kalau misalkan dia tadi di PHK oleh perusahaannya, dia berhak ya untuk dapat jaminan kehilangan pekerjaan ini. Ya. Menarik sih ini. Jadi sebenarnya di satu sisi memang mungkin terlihatnya merugikan karyawan, tapi di sisi lain ada juga benefit lain yang didapatkan, yaitu uang kompensasi ini, gitu ya Mas. Betul, ya. Betul. Menarik Mas. Baik, kita langsung menuju ke pertanyaan kedua Mas. Sebenarnya bagaimana sih ketentuan pengupahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja? Seperti yang kita tahu kan ada juga nih orang-orang bilang UMR dihapus gitu, atau yang biasa kita sebut itu upah minimum sektoral. Nah, benar gak sih Mas kalau misalkan upah minimum sektoral ini masih berlaku? Dan sebenarnya masih boleh nggak sih perusahaan ini melakukan penangguhan upah minimum? Oke. Langsung saya jawab ya Mbak Eriska ya. Ya, silakan Mas. Ya, beberapa poin yang saya soroti juga di PP pengupahan ini adalah formulanya tetap sama. Jika pengupahan, untuk menetapkan pengupahan itu Pemprov maupun Dewan Pengupahan Nasional, mereka tetap memperhatikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut. Nah, dalam hal gubernur menetapkan pengupahan, gubernur itu melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi yang keterwakilannya ada dari pemerintah daerah, Pemprov, lalu ada dari juga asosiasi pengusaha, ada dari serikat pekerja, dan juga akademisi dan pakar. Nanti angka UMP yang keluar itu secara regulasi harus lebih kecil daripada angka upah minimum kabupaten kota. Nah, untuk pembayaran terhadap upah minimum ini juga terdapat pengecualian di sektor UMKM. UMKM itu tidak di undang-undang yang baru, bahkan di regulasi yang baru tidak diwajibkan membayar sesuai upah minimum kabupaten atau kota. Namun ada batasannya. Upah yang dibayarkan oleh pengusaha UMKM kepada pekerja di sektor UMKM harus 25% di atas garis kemiskinan dan paling tidak 50% di atas tingkat konsumsi rata-rata di kabupaten atau kota tersebut. Nah, garis kemiskinan dan rata-rata konsumsi masyarakat itu didapatkan melalui data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian di PP pengupahan ini, seperti kita banyak ketahui dulu dan sekarang juga masih berlaku asas no work no pay. Jadi kalau tidak bekerja, pekerja itu tidak dibayar oleh pengusaha. Namun ada sedikit tambahan yang saya soroti adalah dalam hal pekerja tidak dapat bekerja akibat kelalaian pengusaha, itu pekerja harus dibayar. Saya ambil contoh misalnya, saya punya usaha di bidang logistik. Lalu pekerja saya itu kerjanya bongkar muat barang. Nah, tapi barang ini terlambat datang gitu. Padahal pekerja ini sudah siap bekerja gitu. Nah, kan pengusaha bisa berdalih, oh kamu nggak kerja, barangnya nggak datang kok gitu. Padahal itu kan di luar kontrol dari pekerja. Nah, ini proteksi juga untuk pekerja. Jadi dalam hal ini
pengusaha tetap diwajibkan membayar pekerja dalam hal pekerja tidak dapat bekerja akibat kelalaian pengusaha. Lalu hal-hal kecil lain, misalnya pekerja berhak meminta keterangan upah ini untuk kepentingan misalnya untuk pengajuan kredit, KTA atau KPR yang dibutuhkan. Lalu upah pekerja bisa ditransfer kepada pihak ketiga melalui kuasa dari pekerja, misalnya ke rekening pasangannya, suami atau istrinya. Dan pembayaran upah tidak boleh di-arrange atau dijadwalkan lebih dari 1 bulan. Walaupun pembayaran upahnya misalnya setiap 2 bulan 2 kali upah gitu, tapi tidak boleh setiap bulan harus dibayarkan. Lalu ada mengenai juga ada hal lain, denda, pemotongan upah, ganti rugi dan lain sebagainya, itu harus disepakati di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau di perjanjian kerja bersama. Itu harus ada kesepakatan sebelumnya. Nah, kalau khususnya perihal pemotongan upah, itu pemotongan upah harus melalui kesepakatan tertulis oleh para pihak. Dan hal tersebut juga sebelumnya telah diatur dalam perjanjian kerja, PP atau perjanjian kerja bersama. Mengenai tadi penangguhan upah minimum, sebenarnya pasal ini sudah dicabut di Omnibus Law. Jadi dengan kata lain itu tidak diperkenankan lagi, Mbak, sekarang. Bahkan proteksi dari regulasi yang ada diberikan juga masalah misalnya pengusaha terlambat membayar upah pekerja. Nah, terlambat membayar upah ini dikenakan denda nanti pengusaha. Setelah 4 hari ada denda 4 sampai 8 hari ada denda 5% dari upah pekerja tersebut. Di atas 8 hari, 1 harinya dikenakan denda 1%. Sampai periode tertentu berhak juga ditambahkan bunga sebesar suku bunga tertinggi dari bank pemerintah. Itu proteksi terhadap upah yang terlambat dibayar. Lalu bagaimana dengan dengan THR yang terlambat dibayar? THR yang terlambat dibayar juga saat due date-nya sekarang H-7 sudah harus dibayar oleh pengusaha. Itu kalau terlambat ada denda sebesar 5%. Nah, terakhir mengenai UMSK ya Mbak ya yang ditanyakan. UMSK itu upah minimum sektoral juga di peraturan pemerintah ini sudah dicabut. Jadi gubernur sudah tidak bisa menetapkan UMSK lagi. Nah, kalau dulu kan seperti kita ketahui UMSK yang cukup tinggi itu di upah minimum sektoral di bidang pekerja metal atau pekerja otomotif di kota atau kabupaten Bekasi dan Karawang itu cukup tinggi. Nah, namun proteksi terhadap pekerja yang telah mendapatkan UMSK ini, jadi dia itu tidak boleh upahnya diturunkan ke upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Jadi tidak ada penurunan upah. Nah, dan sampai kapan ini berlaku? Ini akan berlaku pertama sampai dengan batas akhir surat penetapan UMSK tersebut, misalnya di akhir tahun. Lalu, kalau tidak ada batas akhir surat penetapan UMSK tersebut, maka akan berakhir pada saat UMP atau UM kabupaten kotanya itu lebih tinggi daripada UMSK tersebut. Demikian, Mbak, highlight tentang pengupahan. Wah, menarik sih nih, Mas. Jadi sebenarnya ternyata nih, karena memang kan sebenarnya pada dasarnya ya pengusaha itu dilarang membayar upah di bawah upah minimum kan. Pada dasarnya memang baik itu diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun nantinya diatur di Undang-Undang Cipta Kerja masih sama gitu. Itu peraturan masih tetap berlaku dan memang ada sanksi bagi pengusaha yang melanggar gitu. Nah, terus tadi menarik juga sih terkait UMR nih yang tadi ya Mas ya. Bahwa memang benar sih sekarang ini yang dikenal itu bukan UMR ya, tapi upah minimum kota dan upah minimum provinsi. Yang mana upah minimum kota atau kabupaten ini lebih tinggi daripada upah provinsi. Dan ini juga bukan berlaku bagi pekerja lama ya Mas. Jadi kalau misalkan memang upahnya udah lebih tinggi dari UMK atau UMP yang ditentukan, ya itu nggak bisa diturunin lagi gitu ya. Jadi ini buat pekerja, buat teman-teman follower semua, kalau misalkan tiba-tiba upahnya diturunin, alasannya gara-gara, ya kan saya ngikutin upah minimum kota atau provinsi yang berlaku. Nah itu ada dasarnya nih, nggak boleh sebenarnya kayak gitu ya Mas ya. Ya betul. Emang. Terus Mas ada pertanyaan ketiga nih Mas, terakhir. Kita mau ngebahas tentang PHK nih, kan banyak banget nih sekarang PHK ya.
yang terjadi, apalagi gara-gara kondisi corona ya, pandemi. Ya, Sebenarnya gimana sih Mas ketentuan PHK pasca Undang-Undang Cipta Kerja? Benarkah setiap pekerja berhak atas uang pesangon dan atau UPMK dan UPH terlepas dari apa alasan mereka di PHK? ya, UPMK memang, dan UPH ini, maaf ya Mas, saya potong sedikit, mungkin ada yang belum silakan, Mbak, tahu. lanjut, Mbak. Iya, UPMK ini yang saya maksud itu uang penghargaan masa kerja, dan UPH ini uang penggantian hak. Nanti mungkin Mas Didit bisa menjelaskan lebih jauh. Silakan Mas. Iya. Mengenai amandemen di section PHK, sebenarnya ini tidak terlalu banyak ya Mbak ya. Sekarang diatur lebih rigid lagi, memang alasan PHK-nya, ground of termination-nya tuh sekarang lebih rigid gitu. Misalnya masalah efisiensi, sama lah seperti dulu, cuman bahasa atau wording-nya lebih detail lagi. Yang berubah hanyalah kalkulasinya Mbak. Kalkulasi angka atau faktor pengalinya itu berubah. Mungkin bisa dikatakan sebagian besar turun ya. Dulu ada yang 2 kali, bahkan kalau sekarang komponen dulu minimal 1 kali, kalau sekarang ada 0,5, 0,75, kan ada paling tertinggi mungkin di atas 1,75. Nah, lalu mengenai sedikit tambahan yang saya highlight juga adalah mengenai notice period atau pemberitahuan PHK tersebut. Kalau dulu pekerja ingin mengundurkan diri, terdapat kewajiban 30 hari sebelum resign, dia harus memberitahukan kepada pengusaha. Namun di sektor pengusaha, jika dia dulu ingin mem-PHK pekerjanya, nah itu tidak ada notice periodnya berapa lama. Sekarang di undang-undang ini pengusaha wajib memberi notice 14 hari sebelum masa PHK terhadap pekerjanya. Kalau dari segi di PHK memang itu hanya perhitungan saja yang cukup krusial. Untuk alasan-alasan PHK-nya kurang lebih sama sih Mbak. Bahkan sekarang lebih rigid lagi, tidak ada pengurangan alasan gitu. Dan juga berdasarkan hukum ketenagakerjaan internasional yang sempat saya pelajari, kalau sekarang ini ada benefit, pemerintah ingin mempraktekkan namanya employment security. Employment security ya. Jadi pekerja ini secure walaupun dia berada di luar bursa kerja, di luar atau sedang tidak bekerja gitu. Dengan jaminan kehilangan pekerjaan, misalnya ada pegawai yang di PHK, dia mendapatkan cash benefit, mendapatkan uang tunai selama 6 bulan. Selama 6 bulan dengan 2 kali pembayaran, itu dia mendapatkan bantuan uang tunai, social assistance. Lalu ada juga training ya Mbak ya, seperti dilatih lah, di upgrade skillnya supaya pekerja atau labor force di Indonesia ini lebih kompetitif dan bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang ketiga adalah akses di informasi kerja. Jadi dari kita lihat nanti sistemnya akan bagaimana. Ada list lowongan pekerjaan yang akan disediakan oleh sistem ketenagakerjaan yang dibentuk melalui PP ini. Jadi employment security itu bagaimana yang diprotek itu, yang dilindungi itu adalah orangnya, bukan pekerjaannya. Sebagaimana kita tahu, kalau dulu namanya job security, yang dilindungi itu pekerjaannya. Jadi dulu itu kan orang bekerja, mungkin zaman orang tua kita, dari semenjak lulus kuliah sampai pensiun mungkin kantornya hanya 1 atau 2 kali pindah, atau mungkin dari kerja sampai pensiun di perusahaan yang sama. Kalau sekarang itu employment security itu kita lihat millennials ini sekarang kan bisa setiap tahun atau setiap 2 tahun pindah-pindah pekerjaan gitu. Iya, betul. Ya, bagaimana pemerintah menjamin employment security itu ya melalui itu Mbak, melalui ada program upgrade skillnya mereka, ada cash benefit misalnya mereka di PHK, atau ada akses ke informasi pasar sehingga mereka itu tidak gagasan tentang job security itu udah nggak relevan lagi sekarang, karena banyak turnover, banyak resign, orang pindah-pindah. Jarang orang yang sejak bekerja sampai pensiun di satu perusahaan yang sama itu sekarang sudah tidak ada. Makanya JKP ini dan kartu prakerja itu juga bisa memberi protection yang lebih bagi pegawai yang terkena PHK.
Seperti itu sih Mbak. Oh ya, baik, terima kasih banyak Mas Didit. Jadi memang sebenarnya ternyata kan di Undang-Undang Cipta Kerja memang menghapus ya beberapa pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang awalnya mengatur mengenai berapa pembagian hak pekerja di PHK, yang sekarang akhirnya diatur lebih spesifik di PP pengupahannya ya. Iya. Dan memang benar sih tadi yang seperti yang Mas Didit bilang, kalau misalkan faktor pengalinya aja nih yang diganti ya. Kalau dulu minimal 1 kali pesangon, sekarang ada juga orang yang di PHK dan hanya mendapatkan 0,5 kali pesangon atau 0,75 gitu ya, dan paling gede itu 2 kali pesangon aja. Mungkin teman-teman followers juga bisa lihat di artikel-artikel klinik yang banyak mengupdate artikel ketenagakerjaan terkait cipta kerja nih, itu banyak banget kita udah ulas ya Mas. Baik teman-teman, mungkin sekian dari saya pertanyaannya Mas. Kalau misalkan upah minimum sektoral dihapus, berarti hanya upah minimum kota atau kabupaten atau UMP ya yang jadi rujukan. Silakan Mas. Ya betul, kalau upah minimum sektoral dihapus, yang menjadi rujukan adalah upah minimum kabupaten kota yang nilainya harus di atas upah minimum provinsi. Prinsipnya itu whichever higher, yang mana yang lebih tinggi itu yang dijadikan ini benchmarknya. Berarti emang yang harus dijadikan patokan bagi perusahaan dalam menentukan berapa upah minimumnya itu dilihat ya, mana yang lebih tinggi itu yang diikuti ya Mas ya? Iya betul, kalau mengenai yang upah minimum sektoral itu sebenarnya ya dulu terdapat dualisme pandangan, sebab kalau pekerja di sektor, misalnya di sektor otomotif merasa mereka tidak mau upahnya sama dengan misalnya kerja di sektor garment atau misalnya di sektor misalnya di pabrik makanan atau kerupuk misalnya katakanlah, karena mereka merasa kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto itu lebih tinggi. Kontribusi mereka terhadap pendapatan negara itu lebih singkatnya saya bilang itu mereka merasa lebih berkontribusi lebih banyak. Jadi mereka menetapkan upah UMSK yang lebih tinggi daripada sektor lainnya seperti itu Pak. Ini ada pertanyaan nih terkait JKP. Kalau misalkan orangnya resign nih Mas, dia bukan di PHK karena kemauan perusahaan gitu, karena emang dia mengundurkan diri sendiri, apakah dia mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan ini? Kalau orang yang mengundurkan diri di PP yang ada ini memang ada Mbak, tapi komponennya kan tidak seperti orang di PHK. Pasti jauh lebih rendah gitu ya. Tapi kalau JKP itu saya pastikan dia tidak dapat Mbak. Kalau ada pengecualian orang yang tidak bisa mendapatkan JKP, salah satunya adalah mengundurkan diri atau misalnya pensiun. Nah itu tidak bisa dapat JKP. Oh, jadi emang JKP ini khusus untuk orang-orang yang di PHK ya, bukan karena dia resign gitu. Iya betul. Dan juga berarti kalau misalkan pekerja ini resign, udah dia nggak dapat pesangon, cuma dapat uang penggantian hak dan juga uang pisah. Tapi dia juga nggak bisa dapat JKP juga ya? Iya, kalau dia yang mengundurkan diri dia nggak dapat JKP. Baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Jadi teman-teman yang mau resign coba dipikir-pikir dulu teman-teman ya, karena nggak dapat pesangon teman-teman. Tadi sekalian juga menjawab. Iya, ternyata emang ada ketentuannya nih. Sedikit saya tambahkan tentang JKP ya Mbak ya, itu kan nanti ada monitoring Mbak. Jadi kalau kita mendapatkan JKP maksimal 6 bulan kita dapatkan dalam 2 kali pembayaran ya, 2 batch pembayaran. Nah, ada kewajiban juga kita tuh kalau dapat JKP itu kita harus masuk ke bursa kerja lagi. Maksudnya kita harus bekerja lagi gitu loh. Nggak boleh kita yaudah deh, aku nganggur aja deh, biar dapat setelah dapat JKP enggak. Kita ada kewajiban untuk bekerja lagi, baik sebagai pekerja maupun sebagai entrepreneur. Jadi dalam PP itu dimungkinkan juga kita masuk ke bursa kerja lagi, masuk ke labor market sebagai pekerja atau sebagai pemilik usahanya. Kalau misalkan uang penggantian hak, misalkan hak cuti saat resign, perhitungannya bagaimana ya Kak? Gitu. Cuti saat resign, kalau misalnya uang penggantian hak itu kan memang cuti yang belum diambil itu kan dibayarkan ya oleh iya, perusahaan. Betul. Salah satu komponen UEPH. Salah satu komponennya iya, paid leave namanya. Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang UPH ini tergantung dengan kebijakan dari perusahaannya itu sendiri ya Mas ya? Iya, tapi terkait besarannya.
terkait besarannya iya, dan terkait terlihat juga kan ininya jumlah cuti pegawai yang bersangkutan masih ada sisa berapa. Lalu umumnya digunakan itu misalnya kan ada rumus untuk menghitung upah pekerja per hari. Jadi misalnya masa sisa cutinya berapa, nanti berasalnya masih sisa 4 hari misalnya, tinggal dikalikan aja sama upah dia per hari. Gitu. Sebenarnya hitungan besaran JKP itu gimana sih, Mas? Besaran JKP ya, jadi JKP itu diatur nggak sih di PP-nya gitu? Iya, itu diatur Mbak. JKP itu preminya 0,46% dikali upah sebulan. Nah, dari 0,46% tersebut, kalau saya nggak salah nih, soalnya angkanya, mudah-mudahan precise angkanya, 0,22%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Sisanya itu mengacu pada rekomposisi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Saya lupa detail angkanya, tapi misalnya dulu jaminan kecelakaan kerjanya 0,20, sekarang menjadi 0,10. Jaminan kematiannya jadi berapa gitu. Nah, di jaminan kecelakaan kerja itu juga kan ada resiko-resiko pekerjaan. Ada yang resikonya sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, itu juga direkomposisi tuh Mbak, persentasenya seperti itu. Jadi, tidak ada penambahan dalam tanda kutip beban dari pekerja ya, karena JKP ini adalah sharing burden, atau namanya kita sama-sama menanggung beban antara pengusaha dengan di pemerintah. Sharing burdennya apa? Kalau pengusaha itu juga sekarang ada kewajiban untuk memberikan training di level perusahaan. Jadi supaya pekerjanya itu lebih kompetitif, lebih bisa bersaing di pasar kerja gitu. Berarti memang persentasenya ini dilihat dari ini ya, faktor resiko pekerjaannya juga gitu ya? Kalau rekomposisi jaminan kecelakaan kerja ya itu dari resiko pekerjaan. Kalau dari jaminan kematian itu saya lupa besarannya berapa. Dan juga 0,22%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Terus Mas, sebenarnya kalau JKP ini tuh perusahaannya wajib mendaftarkan pekerjanya dulu untuk bisa mendapatkan manfaatnya, atau ini terjadi otomatis sih Mas sebenarnya? Oh iya, kalau misalnya pekerja tersebut sebelumnya sudah memiliki kartu kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, itu berdasarkan PP ini secara otomatis dia di-convert ke program JKP juga. Oh, tapi berarti emang sudah otomatis gitu ya? Bukan harus daftar lagi gitu? Oh, bukan. Kalau udah punya kartu? Iya, tapi kalau misalnya dia, misalnya dia baru direkrut, nah ini kewajiban perusahaan. Jadi saya garis bawahi lagi, kewajiban perusahaan yang untuk mendaftarkan pada program ini. Kalau nggak salah tuh paling lama 30 hari semenjak dia bergabung di perusahaan tersebut. Berarti kita harus mastiin juga nih, kita punya nggak nih kartu BPJS Ketenagakerjaan ini, kan sebenarnya memang perusahaan wajib ya mendaftarkan pekerjanya. Ini memang suatu kewajiban dan hak kita gitu. Ya, berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS itu wajib itu. Pekerja itu penerima upah atau wage earner didaftarkan di program BPJS. Kalau misalkan perusahaan nggak bayar upah sesuai upah minimum, bisa lapor kemana ya? Kan bingung juga ya, gitu kan. Mungkin banyak juga yang belum tahu nih Mas, mungkin bisa dijelasin. Oh ya, ini saya sedikit elaborasi ya. Kalau perusahaan tidak membayar upah minimum ya Mbak ya, kita lihat dulu nih perusahaannya ini, dia ini UMKM atau enggak. Jangan dia UMKM kita laporin, nah kita yang salah gitu. Karena kan UMKM dikecualikan untuk bisa diperbolehkan kan membayar di bawah upah minimum. Bagaimana kita melihat perusahaan ini UMKM? Kita lihat dulu peraturan pemerintahnya. Ada beberapa indikator yang saya hafal adalah misalnya batasan modalnya. Batasan modalnya berapa nih? Misalnya modal perusahaan di bawah 500 juta, ya berarti dia UMKM, dia boleh bayar di bawah UMR. Atau kita lihat misalnya indikator di PP tersebut adalah pendapatan perusahaan per tahun. Misalnya per tahunnya pendapatan perusahaannya, keuntungannya nggak sampai 200 juta, dia boleh di bawah UMR.
atau misalnya jumlah pekerjanya. Kadang-kadang indikator jumlah pekerjanya gitu. Kalau pekerjanya cuma 3 atau cuma 2 gitu, ya itu diklasifikasikan sebagai UMKM dan boleh dia membayar di bawah UMR. Nah, selama dengan syarat yang tadi Mas sudah sampaikan kan ya, harus 25% di atas garis kemiskinan dan 50% dari ini kan ya, rata-rata di atas tingkat konsumsi masyarakat. Itu harus digarisbawahi juga nih, takutnya kan karena dia UMKM terus ya udah kan saya bebas mau ngasih berapa karena saya termasuk usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari kewajiban bayar upah minimum gitu ya. Iya, tapi kalau ternyata bukan UMKM nih Mbak ya, anggaplah nih perusahaan bukan UMKM gitu, dia membayar di bawah UMR. Nah, itu bisa juga kita kita laporkan. Pertama sebenarnya kita bipartit dulu Mbak, bipartit dulu dengan pengusaha gitu ya. Nah, lalu kalau tidak ada itikat baik atau tidak ada tidak ada jalan keluar di bipartit tersebut. Di bipartit ini kan bisa aja tidak ada jalan keluar atau misalnya pengusahanya nggak mau bipartit, udah saya undang bipartit nggak mau nih gitu. Nah, itu kita lihat juga tuh permenakernya, bagaimana sih cara memberi undangan bipartit, itu ada formatnya gitu. Oh, ada formatnya ya? Ya, jadi kita kalau mau bipartit nggak bisa kita cuma WhatsApp aja atau kita telepon, saya mau bipartit dong gitu. Nanti kita bilang ke Disnaker, saya udah ajakan bipartit, dia nggak mau, oh buktinya mana gitu. Oh nggak ada sih, cuma by phone aja. Oh nggak bisa, itu ada undangannya di Peraturan Menteri Tenagakerjaan. Nah misalnya bipartit, dia tidak berhasil, nah itu bisa dilaporkan ke Disnaker setempat Mbak. Disnaker setempat kan dia punya komponen namanya pengawas ketenagakerjaan. Nah itulah pengawas ketenagakerjaan bisa memberikan sanksi kepada perusahaan berupa sanksi administratif atau sanksi pidana. Paling berat sanksi pidana juga. Sanksi administratif misalnya levelnya teguran ya Mbak ya. Teguran atau misalnya pembatasan keseluruhan atau sebagian alat-alat produksi perusahaan atau pembekuan izin lah misalnya. Nah, kalau pidana ada pasalnya, saya lupa ancaman pidananya berapa, tapi itu diakomodir di undang-undang. Karena memang ada sanksi pidananya juga sih ya, kalau misalkan membayar di bawah upah minimum gitu. Jadi benar ya Mas, karena ini termasuk ke dalam, sebenarnya kan kalau bisa kita bilang ini termasuk ke dalam perselisihan hak ya, kalau misalkan di pengadilan hubungan industrial, karena kan upah terus juga hak-hak pesangon yang bagi pekerja di PHK ini kan termasuk hak pekerja gitu dan bisa dimintakan. Tapi memang tidak bisa langsung ke pengadilan hubungan industrial ini ya, tapi memang harus melalui beberapa rangkaian ya tadi dibilang sama Mas Didit nih. Pertama kita harus ada perundingan bipartit dulu, terus nanti ada mediasi segala macam. Kalau memang tidak berhasil dan tidak menemukan penyelesaian, baru bisa dibawa ke pengadilan hubungan industrial ini ya. Gitu kan ya Mas ya? Ya, mungkin saya sedikit kasih bocoran aja dalam praktek di pengadilan hubungan industrial. Wah menarik nih, gimana Mas? Pengusaha itu sering memberi eksepsi ya namanya, sering memberi eksepsi tentang belum dilaksanakannya bipartit. Jadi belum bipartit, pekerja tuh langsung ke Disnaker, langsung tripartit, langsung mediasi. Keluarlah anjuran kan. Nah, iya, biasa ada anjuran. Iya, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan harus bipartit dulu nih. Kalau bipartit gagal baru ke tripartit. Nah, kadang-kadang itu kan hubungan antara pekerja dengan pengusahanya kalau udah ada perselisihan udah agak, ya katakanlah udah ada agak males lah, udah ada friksi kan maksudnya. Mau ngajak bipartit males gitu maksudnya. Tapi itu yang harus ditempuh, karena sayang kalau udah sampai PHI kita kena eksepsi tentang kita belum mengadakan bipartit, kita langsung melangkah ke tripartit, ke mediasi. Nah itu bisa dikabulkan tuh oleh hakim karena putusan MK-nya memang ada. Jadi sebelum melaporkan ke Disnaker, alangkah baiknya ada perundingan bipartit dengan cara undangannya itu dikirimkan berdasarkan format di lampiran putusan atau peraturan menteri, saya agak lupa. Seperti itu sih Mbak, supaya nggak kena eksepsi nanti. Berarti memang harus digarisbawahi juga ya, kalau misalkan kita tahu nih hak kita nggak dibayar gitu, dan ternyata nggak cuma kita doang nih, tapi banyak kan lebih enak ya daripada sendirian gitu ya. Kita harus lihat dulu formatnya udah bener belum gitu. Udah dilakukan bipartit sesuai dengan hukum dan prosedurnya atau belum, karena kalau nggak nanti sayang banget ya kalau udah ke
PHI dan tiba-tiba dapat eksepsi kayak gitu. Iya, Nah Mas, betul. tapi kalau di dalam prakteknya saya kepo juga nih. Kalau misalkan dia udah dapat eksepsinya seperti itu dan akhirnya ditolak karena dianggap belum mengadakan bipartit sebelumnya, itu pekerja bisa nggak sih melakukan permohonan lagi ke PHI kalau misalkan ternyata memang tidak berjalan dengan baik gitu bipartitnya? Iya, kalau misalnya ini udah diputus ya Mbak ya, maksudnya? Misalkan sudah diputus. Sudah diputus, itu seperti mundur lagi kan Mbak, seperti harus minta perundingan bipartit lagi. Sebenarnya dalam praktek sih bisa aja ya, cuman agak sulit aja nih Mbak, karena jadi di level pengusahanya nih udah tahu triknya nih. Oh dia nih minta bipartitnya cuma untuk syarat formil untuk beracara di pengadilan aja gitu loh maksudnya. Seperti itu sih, karena nggak semua pemberi kerja tuh kooperatif loh Mbak saat diajak bipartit gitu loh maksudnya. Ya kadang undangan kita diabaikan, kadang dia bilang iya taunya nggak datang gitu. Itu kesulitan dari pihak pekerja. Berarti emang harus punya serikat pekerja yang kuat juga ya buat nge-backup pekerja-pekerja ini. Karena iya, kalau betul. enggak malah susah banget nih haknya buat dipenuhin sama perusahaan ya. Iya, dan terkadang kan pembentukan serikat pekerja di suatu perusahaan itu nggak gampang ya Mbak ya. Mungkin juga dari perusahaannya juga nggak terlalu support Mbak. Ya maksudnya adalah yang perusahaan yang dalam tanda kutip agak alergi gitu dengan keberadaan serikat pekerja itu. Kalau misalkan pengusaha ini tidak mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan, itu ada sanksinya nggak sih Mas? Oh iya, itu sanksi administratif ada Mbak ya. Itu bisa sebenarnya sanksi administratif itu memang bisa diperoleh oleh pengusaha itu dari dua cara. Misalnya dari pelaporan dari pekerja ke Dinas Tenaga Kerja, ke pengawas ketenagakerjaan, atau dari inspeksi yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Jadi pengawas ketenagakerjaan itu kan suka mengadakan inspeksi tuh Mbak. Banyak dokumen-dokumen yang dimintakan, misalnya dokumen K3-nya, dokumen wajib lapornya, dokumen data gajinya, apakah gaji karyawan sudah dibayarkan di atas UMP UMK kabupaten kota, seperti itu. Jadi pintu masuknya mereka itu Mbak. Kalau tidak ada kartu kepesertaannya, itu pasti di nota pemeriksaannya itu dicantumkan. Seperti itu. Nah, nanti dari sedikit saya tambahkan tentang JKP. Dari saat pekerja itu di-terminate, di PHK, dia untuk mendapatkan JKP-nya itu apa saja yang dia perlukan. Pertama, dia perlu surat PHK dari pengusaha, dan itu harus ditandatangan oleh dia. Atau misalnya dia perlu lalu sebagai tambahan dia juga perlu mendaftarkan mendaftarkan PHK tersebut ke Disnaker dan tanda terimanya gitu. Nah itu nanti itu dilampirkan tuh Mbak saat dia mau mencairkan JKP itu gitu. Jadi kalau dalam tanda kutip kalau ribut sama pemberi kerja atau sama perusahaan, ya jangan kita harus melek juga karena kita butuh dokumen kan dari mereka kan. Betul sekali. Kita butuh surat PHK, kita butuh tanda terima kita sudah menerima PHK tersebut, seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kita agak ego tapi kita kekurangan syarat formil untuk mencairkan benefit-benefit yang. Bisa nggak sih orang dipidana kalau misalkan si pekerja ini memutuskan untuk keluar sebelum masa kontraknya berakhir? Ya mungkin saya jawab itu nggak bisa ya dipidana ya. Kalau dulu di Undang-Undang 13 2003 itu kan siapa yang memutus masa kontraknya sebelum kontraknya berakhir, dia harus membayar seperti denda lah ya sampai ganti kerugian. Dia baru kerja satu tahun tapi kontraknya 2 tahun, berarti 1 tahunnya harus membayarkan gitu. Tergantung siapa yang memutus. Kalau misalnya pengusahanya yang memutus 1 tahun itu, ya pengusahanya harus bayar 1 tahun gaji untuk pekerjanya. Nah kalau sekarang itu nggak dimungkinkan pidana, bahkan
tadi seperti saya jelaskan di section PKWT, kalau misalnya salah satu pihak ingin mengakhiri PKWT tersebut sebelum masa berakhirnya, itu yang ada malah pekerjanya dapat uang kompensasi dari pengusaha. Wajib itu pengusaha bayar uang kompensasi. Nggak ada instrumen yang bisa mempidanakan pekerja yang ingin resign saat PKWT-nya belum berakhir. Demikian, Mbak. Karena memang sebenarnya kan hubungan kerja ini kan termasuk ranah perdata ya, Iya, bukan betul. ranah pidana gitu. Iya. Jadi nggak mungkin dipidana juga gitu ya Mas ya. Kecuali memang dia melakukan tindak pidana yang diatur di KUHP. Itu mungkin Iya, bisa betul. ya dipidana, misalkan melakukan penggelapan barang Iya, perusahaan gitu. Ya, tindak pidana itu kan juga diklasifikasikan menjadi dua ya, tindak pidana yang dilaporkan oleh perusahaan atau yang dilaporkan oleh pihak lain. Misalnya dia narkoba lah, misalnya di luar gitu kan, angka polisi atau dilaporkan orang lain. Nah, itu ada penghitungannya tersendiri ya, Mbak. Teman-teman, terima kasih juga nih yang udah bergabung di sesi Instagram Live kita hari ini dan nemenin kita 1 jam untuk ngobrol-ngobrol terkait Undang-Undang Cipta Kerja di sektor ketenagakerjaan ini. Dan mungkin saya juga ucapkan terima kasih nih buat Mas Didit ya yang udah nge-share banyak banget informasi mulai dari PHK, dari pesangon, dari PKWT, semuanya udah lengkap di sini. Dan memang mungkin belum bisa mengcover semuanya ya Mas, karena memang aspek ketenagakerjaan ini banyak banget ya. Iya, betul. Dan memang nggak mungkin bisa dibahas 1 jam doang gitu, karena memang banyak banget yang bisa dibahas dari aspek ketenagakerjaan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Didit dari teman-teman Trivida at Law ya. Kita akhiri dan saya izin akhiri Instagram Live kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dengarkan obrolan seru lainnya di playlist Instalo hanya di YouTube channel Klinik Hukum Online.